Mengenal suku Kreng dan para gadis mencoba pria untuk dijadikan pasangan. Rata-rata orang-orang kebanyakan akan menjawab hal yang sama jika ditanya soal cara mendapatkan pasangan hidup. Pertama, jelas kenalan dulu untuk kemudian lanjut ke pacaran kalau sudah cocok. Lalu menikah ketika sudah benar-benar mantap. Ya, kayaknya hampir semua seperti ini sih. Meskipun dalam beberapa kasus ada yang menikah karena dijodohkan. Nah, berbeda dari orang-orang kebanyakan. Masyarakat dari sebuah suku bernama Kreng yang ada di Kamboja ini punya cara unik sendiri untuk mendapatkan kekasih. Ya, wanita-wanita di sana punya tradisi mencoba pria. Jadi, seorang gadis diharuskan memilih pria yang jadi pasangannya dengan cara tidur dengan si laki-laki tersebut. Uniknya, hal ini nggak hanya dilakukan dengan 1-2 pria saja, tapi lebih dari itu. Setidaknya sampai si gadis menemukan pria yang jadi pilihannya. Soal bercinta jangan tanya. Hal tersebut memang selalu terjadi dalam setiap prosesinya. Tapi, jangan buru-buru berpikir negatif dulu karena ritual ini punya sisi lain yang mungkin belum diketahui. Prosesi mencari jodoh ala suku Kreng ini dimulai ketika ada seorang anak gadis berumur 15 tahun. Atau setidaknya sudah mengalami menstruasi. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, orang tua si gadis pun bakal membangunkan anaknya sebuah pondok sederhana yang letaknya nggak jauh dari rumah. Tujuannya adalah sebagai tempat untuk proses pemilihan jodoh. Soal bangunannya sih sederhana ya, mirip pondok bambu yang ada di pematang sawah. Di dalam sini nantinya si gadis tersebut bakal memilih para pemuda untuk jadi suaminya. Caranya tentu adalah menghabiskan malam bersama. Ritual ini diketahui oleh semua orang baik orang tua maupun sesepuh adat. Begitu pondok didirikan, serta-merta si gadis pun akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setidaknya sampai ia berhasil mendapatkan calon suami. Di dalam pondok ini, para pemuda akan bergantian satu persatu untuk mengenal lebih dalam si gadis dan tentu saja boleh untuk menginap. Nggak diketahui mekanisme pemilihan pemudanya seperti apa. Namun yang jelas, hanya boleh 1 orang dalam sehari semalam. Uniknya, biasanya proses pemilihan ini memakan waktu yang cukup lama dan menghabiskan banyak kandidat. Nggak bisa dielakkan dalam ritual ini selalu terjadi yang namanya percintaan alias hubungan badan. Percintaan sendiri bukan hal yang dilarang saat itu. Bahkan bercinta merupakan salah satu metode si gadis untuk memilih calon pendamping yang pas. Tapi, nggak selalu pria yang masuk ke dalam pondok diajak bercinta oleh si gadis. Ketika si gadis bilang tidak mau, maka si pemuda takkan berani menyentuhnya. Dan jika berani nekat maka hukuman adat yang sangat berat akan menantinya. Dalam banyak kasus, biasanya para pemuda hanya akan berbincang-bincang saja dengan si gadis di pondok. Prosesi ritual di mata pelaku dan orang tua. Cara memilih jodoh macam begini bagi kita sangat ekstrim tentu saja, karena tidak sesuai dengan norma. Tapi, di mata orang Kreng cara ini adalah metode terbaik untuk mencari pasangan. Hampir nggak ada satupun yang pernah memprotes ritual tersebut, baik dari si orang tua maupun para gadisnya. Menurut para orang tua, cara ini adalah adil bagi si gadis karena ia bisa memilih pria mana yang disukainya. Sehingga pernikahan pun bakal awet luar biasa. Dan di mata para gadis, metode pemilihan jodoh seperti ini juga sangat memuaskan mereka. Maksudnya, mereka diberi keleluasaan untuk mencari pasangan sehingga nggak ada kesan pemaksaan di sana. Dampak luar biasa prosesi unik ini. Terlepas dari prosesinya yang aneh dan nggak biasa, ritual ini ternyata benar-benar bisa membawa dampak baik. Ada 2 manfaat besar yang didapatkan oleh orang-orang Kreng dengan melakukan ritual nyeleneh ini. Hal tersebut adalah sangat rendahnya angka pemerkosaan, serta 0% jumlah perceraian.